Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau Bapa yang bekerja Bapa di dalam live ini Bapa, sehingga orang-orang boleh datang kepadamu Tuhan. Biarlah tiap-tiap orang Bapa boleh mengerti Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, shalom. Kok saya kayak ini ya? Bentar ya guys. Tolong di tap-tap ya. Di tap-tap. Biar kita bisa lanjut. Ya toh. Oke. Kita lihat. Tap-tap ya teman-teman ya. Oke. Ya. Saya masuk dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Tes 1 2. Tes 1 2. Oke. Baiklah. Saya nggak pasang stiker ya, karena kemarin-kemarin bikin stiker jadinya mereka kesurupan gitu ya. Makanya saya nggak bikin stiker lagi supaya mereka nggak kesurupan. Lalu saya akan beritahu bahwa hari ini kita akan bicara tentang setan dirantai saat puasa ya. Setan dirantai saat puasa, begitu. Halo Bele, Isabel, shalom semua, shalom Kak Hosana, Kak Isabel. Iya, terima kasih ya udah dukung ya. Nah, jadi kita akan lihat ya di sini ya. Kita lihat hadisnya itu agak susah saya cari, tapi di sini ada ya. Sini dikatakan dari Abu Hurairah. Ya. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ya, benarkah begitu, Kisanak? Benarkah? Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Pintu Studio 3 telah dibuka. Deng deng. Para penonton yang sudah memiliki karcis silakan memasuki ruangan Studio 1. Karena pertunjukan akan segera dimulai. Ya, begitu ya. Jadi memang pintu surga itu dibukanya tergantung jamnya, ya kan? Pintu nerakanya ditutup, ya. Masalahnya kejahatan itu malah makin rame di bulan Ramadan, ya toh? Ya, salam Iwan. Ya kan? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Curanmor. Lihat di sini ya. Curanmor kian marak jelang Ramadan. Polisi ringkus 1 pelaku dan kejar komplotannya. Jelang Ramadan, curanmor marak di tebing tinggi. Waspadalah, waspada. Antisipasi curanmor selama Ramadan. Polisi perbanyak patroli jelang sahur dan buka. Katanya itu
Setan-setannya sudah dibelenggu. Kok makin banyak ini? Nih kita lihat ya. Apa benar tingkat kejahatan justru naik selama bulan puasa? Mengapa? Waspada 4 kejahatan finansial yang meningkat saat Ramadan. Wow. Kapolsek Baamang waspadai aksi kejahatan di bulan Ramadan. Radar Sampit. Kompasiana, mengapa kejahatan ekonomi di bulan Ramadan makin marak? Wih, bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi mengapa masih ada maksiat? OMG. Bagaimana? Ya, begitu ya. Jadi seperti itulah adik-adik ya. Memang sudah ditetapkan bahwa di bulan Ramadan itu memang marak kejahatan. Curanmor banyak ya, tapi katanya setannya sudah dibelenggu ya, katanya sudah dibelenggu nih. Dari Abu Hurairah Rasul wassalam bersabda ya, apabila Ramadan tiba pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Gimana itu guys? Ya, ini satu topik yang akan saya bahas, tapi kalau kalian mau naik, kalian boleh pilih, boleh ikut saya membahas tentang setan yang dibelenggu, atau kalian mau bertanya iman saya, silakan. Gitu. Ya, kemarin saya bahas puasa ya, puasa itu tentang awal mulanya ya, tapi ternyata kalian banyak yang marah dan saya ya begitulah ya. Ya silakan dibelenggu tapi kuncinya dikasih. Sama juga bohong, iya betul. Dibelenggu dia ya. Dibelenggunya ya mungkin ya cuman pakai tali rafia kali ya. Tali rafia kan gampang. Nah setannya aja giginya tajam setajam pisau ya selesai ya kan. Makanya setannya langsung mampir buat nyuruh orang-orang buat curanmor ya kan. Lumayan ya kata setannya, curanmor lah kalian ya. Kalian butuh THR katanya, butuh THR, makanya kalian harus segera ya, banyak nih di sini ya, di komplek ini nih ya, banyak nih ya motor ya, silakan ayo katanya ya. Setan itu sebenarnya capek loh di bulan Ramadan ya, tapi kalian tetap membohongi diri kalian sendiri dengan mengatakan bahwa setan itu dibelenggu. Ya kan? Kok turun lagi Slam? Tadi mau naik kok Slam. Kalian boleh bertanya ya. Kalian boleh bertanya walaupun saya punya temanya adalah setan dirantai, setan dibelenggu. Ya. Tapi kamu boleh bertanya tentang iman saya tetap ya. Shalom Kak Hosana. Ya begitu. Jadi di sini dikatakan bahwa katanya jika masuk bulan Ramadan pintu-pintu rahmat dibukakan, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Rantai. Kita lihat. Halo Dwi. Mana sih Dwi? Kok turun lagi kau Dwi? Tadi minta, begitu dinaikin turun. Gimana sih kau Dwi? Dwi Desain, naiklah kau Dwi Desain.
Gimana? Terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dan terikatnya setan adalah tanda masuknya bulan Ramadan. Namun kejahatan banyak sekali ya, bejibun ya, kejahatan di dalam bulan Ramadan banyak. Justru marak-maraknya di situ guys ya. Justru di situ orang cari THR supaya nanti dia Ramadan anaknya pakai baju baru. Supaya nanti di bulan Ramadan keluarganya makan opor. Ayo naiklah. Diikat dengan rantai setannya. Bukan tali rapia. Oh iya dengan rantai, tapi rantainya terbuat dari apa dulu? Rantainya terbuat dari apa? Jangan-jangan dari peyek, rempeyek. Nah buktinya kok masih ada kejahatan. Gimana? Y250. Halo Y250. Oh ini pada mencet-mencet doang ini ya. Ya wes lah nggak apa-apa ya, kita tunggu saja mereka ya. Di situ dikatakan ya, ini isyarat pula bahwa pahala dan pemaafan dari Allah begitu banyak pada bulan Ramadan. Noh, tingkah setan dalam menggoda manusia pun berkurang karena mereka bagaikan para tahanan ketika itu. Tahanan gimana? Orang banyak kejahatan kok dibilang tahanan, Dek. Oke. Erawati. Halo Erawati. Selamat malam Erawati. Erawati. Oke. Di bawah ya Erawati kalau ngomong-ngomong ya. Ayo naik, yang mau naik silakan ya. Kita bahas tema atau kamu boleh bertanya, silakan ya. Kalau saya sapa langsung jawab lah ya. Sholat taraweh. Puasanya baru besok loh. Kok udah pada sholat taraweh? Ya Dwi. Katanya mau sholat taraweh kok naik? Lanjut setelah sholat tarawih. Oh ya, yaudah tarawih dulu lah. Kalau tapi ini sebagai PR aja ke kamu itu. PR? Boleh guru tanya? apa? Ya, boleh tanya enggak? Boleh. Tapi kamu di sini dong, malah pergi gimana? Nggak dengar jawaban. Enggak. Nanti kamu pergi, udah nanya tapi nanti kamu pergi. Jangan pergi lah. Aku kan nggak mau ditinggal. Gini setan. Kok setan? Setannya sedang dibelenggu. Saya kan gak dibelenggu loh, Dwi. Saya baca ini syaiton ini. Ada bacaan syaiton soalnya. Syaitonirrajim. Gini, kalau bicara tentang Tuhanmu itu ada berapa sih Tuhanmu? Tuhan itu apa dulu, Dwi? Ya, yang kamu sembah itu ada berapa sih? Karena menurut Quranmu Tuhan itu ada banyak. Enggak, satu. Loh, ada banyak kok dibilang. Gimana ini. Saya ada data saya. Saya juga ada data. Di surah Al-Ikhlas itu dijelaskan kul huwallahu ahad. Kul katakanlah olehmu Muhammad, huwa itu adalah Allah, dia ahad itu adalah apa? Allah ahadun yang satu. Ahad itu apa? Satu. Dari situ sudah jelas. Satunya bagaimana kok dia menyebut dirinya kami?
Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, hu ahad, ya. Berarti katanya satu, tapi kenapa menyebut dirinya Huwa kami? itu satu. Iya, kenapa menyebut dirinya kami? Kalau satu kan dia, nih berarti menyebut dirinya Coba. aku dong. Ini saya kasih analog dulu. Yang kami hormati itu berapa? Digital aja, digital. Iya. Oh, analogi. Analogi. Gimana analoginya? Analogi yang kami hormati pengasuh, yang kami hormati dewan. Oh, Allah seperti manusia. Dewan. Kamu menyamakan Allahmu dengan manusia, Dek. Itu namanya limu'azzim nafsah. Tidak boleh dong menyamakan Allahmu dengan manusia. Siap. Oke, jadi gini, kalau Allahmu katanya satu, kenapa menyebut dirinya kami? Itu PR buat kamu, Dek. Ya coba kami? kamu Mana pikirkan ada kata? atau tanya sama ulamamu ya, kenapa menyebut dirinya kami padahal dia satu? Mana yang kami? Ada kata-kata kami. Loh, di surat manapun ya oke lah kita kasih ya. Nih contohnya ini ya. Kita lihat. Bentar. Siapa tahu ada. Surat Maryam ayat 83. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan? Siapa sih kami ini? Si kami ini siapa di sini? Allah. Nah, kenapa dia menyebut dirinya kami kalau dia satu aja? Hah? Katanya tiada yang lain selain Allah. Kenapa dia kami? Ada berapa Allahmu, Dek, berarti? Oh, berarti kata-kata kami itu harus banyak. Loh, ya iya dong. Kami itu jamak. Masa kamu nggak tahu bahasa Indonesia? Kau tahu bahasa Indonesia tidak? Kamu itu pernah belajar Kau belajar bahasa Indonesia tidak? Si kami itu artinya banyak. Aku dan kamu itu kami, ya kan? Maka kami pergi. Kaminya siapa? Si Dwi sama si Waymaker. Itu kami. Nah, kalau Allahmu sama siapa dia bilang kami? Kamu nggak pernah dengarkan MC bicara itu di depan panggung? Kenapa Dia dengan Kenapa kok yang dia mengadakan pakai dia kami? dengan yang mengadakan acara dia kalau menyebut kami. Apakah Allahmu saat menyebutkan kami bicaranya berdasarkan bersama-sama dengan yang lain? Itu namanya limu'azzim nafs. Gak usah ke Arab-Araban deh, gak usah. Sekarang saya tanya kamu, di sini kami ini kan bahasanya bahasa Indonesia nih. Sedangkan kami itu artinya jamak. Kata kamu, Allahmu satu. Kenapa ada kata kami? Limu'azzim nafs. Coba klik gitu. Apa? Bilanglah kenapa disebut kami, saya tanya. Ya udah sholat lah, sholat sana. PR ya. PR gitu dong ya. Mau sholat aja naik dulu. Oke, PR itu nanti buat dia. Sandal jepit. Sandal. Halo. Oh, malam host. Malam, Sandal. Kamu Muslim? Sandal? Ya, Sandal. malam. Ya. Muslim ya? Iya. Kamu Muslim, Kristen? Muslim apa Kristen? Muslim. Mau ikut temanya? Temanya hari ini tentang setan dibelenggu. Atau kamu mau bertanya tentang iman Kristen? Silahkan. Terus kalau setan dibelenggu kenapa, Mbak? Oh, kamu mau bahas tema? Kita ke tema berarti ya. Oke. Sendal. Banyak diemnya kamu. Apa kamu itu selalu terjeda gitu kalau ngomong atau gimana? Jadi kalau kita bahas tema
temanya tentang setan dibelenggu ya. Dikatakan di sini bahwa apabila Ramadan tiba ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Padahal kejahatan makin meningkat di bulan Ramadan, Sandal. Iya. Nah, itu maksudnya apa? Kalau setan dibelenggu kan harusnya dia tidak bisa mempengaruhi orang dan kejahatan jadinya harusnya tidak ada dong. Betul tidak? Kenapa justru makin meningkat curanmor? Supaya banyak THR mereka ini, para pencuri-pencuri itu. Gimana itu, Sendal? Sendal. Iya, mempengaruhi, setan itu mempengaruhi jiwa. Lah kan katanya sudah dibelenggu, gimana mau mempengaruhi lagi dia? Iya, kan tidak bisa tidak ada pengaruh lagi berarti. Harusnya, tapi Yang kenapa ngasih itu. justru kejahatan makin meningkat? Shalom Kak Cerlin. Iya, Kenapa kejahatan itu makin meningkat karena di bulan Ramadan? orangnya Karena apa? setannya sudah nggak ada, orangnya yang berjiwa setan masih. Oh, jadi bukan kalau membuat kejahatan itu nggak harus pakai setan berarti ya? Yang buat itu kan orang. Oh iya, berarti nggak perlu setan ya? Jadi buat apalah setan itu dibelenggu kalau ternyata yang bikin kejahatan bukan setan kok? Ngapain dibelenggu? Buat apa ini? Nggak ada pengaruh Ini lagi, sandiwara. Sandiwara berarti Kan nggak ada. Allahmu ini. Ya, kan nggak ada pengaruh lagi dari setan. Iya, Setan kalau nggak ada sudah pengaruhnya, kenapa dibelenggu? Kenapa? Buat apa? Buat lucu-lucuan. dibelenggu. Di luar bulan Ramadan kayak kan operasi setannya nih. Di Ramadan tidak boleh beroperasi. Iya, tapi kata kamu nggak ngaruh. Yang melakukan kan manusia, kau bilang. Gimana sih? Apa fungsinya setannya dibelenggu? Kalau memang Nah, dia nggak melakukan manusianya. apa-apa, nggak perlu melakukan apa-apa, manusia bisa melakukan kejahatan. Ya, apa gunanya dibelenggu dia? Orang yang manusianya melakukan udah kejahatan berupa kata setan, kamu kan? tadi manusia? Hah? Iya, manusia. Ya iya, kenapa mesti dibelenggu dia orang yang melakukan kejahatan manusia kau bilang? Apa gunanya? Apa gunanya dibelenggu? Setannya, Mbak, sudah tidak berpengaruh. Kalau lagi, sudah tidak karena berpengaruh, tidak ada ngapain izin operasi dibelenggu? di bulan Ramadan. Iya, saya tanya, kalau nggak berpengaruh ngapain Izin operasinya dibelenggu? Kenapa bukan penjahatnya yang dibelenggu gitu? Kenapa mesti setan yang dibelenggu? Bukan setan yang melakukan kejahatan kok setan dibelenggu? Gimana sih penjahatnya kamu? yang belenggu kan penjahatnya itu kan manusia, yang harus melenggu Nah, penjahat itu kan manusia, iya, bukan makanya setan. saya tanya fungsinya, Nah, itu tahu, fungsinya kata nabimu setan itu dibelenggu fungsinya apa? Kalau menurut kamu Apa yang kata melakukan Nabi sih? kejahatan adalah manusia, fungsinya Apanya apa? Buat apa? Fungsinya. Gak ada gunanya dong setan dibelenggu, orang gak bisa mempengaruhi kata kamu, gimana Ya, sih? Gunanya. Ya, Ada ya gunanya sekarang orang kata kamu tadi beribadah. siapa yang melakukan kejahatan kau bilang tadi? Manusia atau setan? Manusia. Nah, kalau manusia yang melakukannya, Manusia. ngapain setannya dibelenggu? Buat apa setannya Setan dia tidak dibelenggu? punya. Setan itu kan cuma mempengaruhi kan. Setan itu cuma mempengaruhi jiwa, Mbak. Jadi bukan berbuat. manusia itu, Yang berbuat manusia yang manusia. melakukan kejahatan itu nggak dipengaruhi setan, melakukan sendiri dia. Hah? Saat dia mencuri motor, itu orang itu terpengaruh setan atau melakukan sendiri tanpa dipengaruhi setan? Gimana? Gimana menurutmu, Sendal? Hah? Iya, manusianya udah nggak lagi. Setannya Maksudnya udah nggak nggak lagi, lagi? manusianya masih operasi gitu loh. Iya, manusianya Setannya kan udah gini. operasi, manusianya kan masih Manusia tetap itu operasi. melakukan kejahatan karena dipengaruhi setan atau tidak? Saya tanya.
Saat dia melakukan kejahatan dipengaruhi setan atau tidak? Saya tanya. Pengaruhnya kan sudah nggak ada lagi. Enggak, saya tanya kalau Loh, manusia sekarang begini. melakukan kejahatan, Gue dengar punya dulu reason Sandal, berapa bulan yang lewat. Sandal kamu jangan lari-lari. Jangan lari-lari ya. Kalau ada manusia melakukan kejahatan ya, saya tidak bicara soal Ramadan ya. Kalau ada manusia melakukan kejahatan, dia itu dipengaruhi oleh setan atau tidak? Pengaruhi setan tidak? Nggak ada pengaruh lagi. Nggak ada pengaruh lagi. Saya nggak nanya bulan Ramadan, ini bulan biasa nih ya. Kalau orang melakukan kejahatan, Apa? itu dia karena dipengaruhi setan atau tidak? Sandal. Aduh. Manusianya udah jadi setan, nggak ada pengaruh lagi Oh, lah. manusia jadi setan. Orang udah jadi gimana? Coba, Iya, di mana itu tahu. ayatnya? Kan nggak Di ada mana pengaruhnya ayatnya? lagi. Dengar dulu, Orang dengar udah dulu. jadi Di kok. mana ayatnya katanya Ramadan manusia jadi setan? Mana? Mana ayatnya? Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu dan manusia jadi setan. Di mana? Di mana itu dalilnya, Dek? Ya manusianya sudah berubah jadi setan. Iya, di mana dalilnya? Manusia berubah jadi Ya bukan setan. Ramadan. Bukan Ramadan. Habis Ramadan juga tetap jadi setan. Dalilnya mana? Kamu jangan congor-congor sembarangan loh, nambah-nambahin hadis kamu. Ini kan setan semua Hah? itu. Kamu lagi bikin hadis sendiri. Jadi Mbak, sorry Mbak. Nggak boleh. Sorry yang lain kali aku lagi ada perlu ya. Iya ya, kabur lah. Aduh, lucu. Adiranto, tap-tap ya teman-teman ya. Adiranto, halo. Aduh, gitu doang dia. Ya, jadi begitu. Kita ini harus pakai pikiran kita yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Katanya setan dibelenggu tapi kejahatan masih ada. Kata siapa tadi yang terakhir? Manusianya katanya jadi setan. Aduh. Masalahnya kalau manusia jadi setan ya, berarti Allah jadi apa? Manusia jadi setan ya. Setan jadi apa? Allah jadi apa? Yo. Jangan nambah-nambahin deh ya. Kan saya tanya, kalau bulan Ramadan itu kejahatan meningkat ya. Terus bagaimana bisa kejahatan meningkat padahal setan dibelenggu? Ya, itu aja pertanyaan saya. Tapi kalau kalian mau bertanya ya silakan ya. Kita lihat Pedati. Halo Pedati. Thank you Aigner. Halo Pedati. Selamat malam Pedati. Halo. Oke, di bawah aja ya, nggak mau langsung jawab ya. Tolong langsung jawab ya, kalau di atas tuh langsung jawab. Karena kalau nggak langsung jawab saya akan turunkan ya, karena itu berakibat yang lumayan besar buat saya. Kizen. Halo Kizen. Selamat malam, Mbak. Malam Kizen. Kizen, kamu mau ikut tema kita tentang setan dibelenggu atau kamu punya pertanyaan iman Kristen? Silakan. Ikut tema aja. Oke. Saya baca di HR Bukhari nomor 1899 dan Muslim nomor 1079 dikatakan apabila Ramadan tiba pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Tuh ya.
gimana menurutmu kejahatan di bulan Ramadan ya semakin tinggi tapi ternyata ya katanya setannya dibelenggu, gimana tuh? Nggak percaya setan dibelenggu, Mbak. Loh, tapi ini nabimu yang ngomong kok kamu nggak percaya? Nabimu Hadis salah palsu ini. itu. Oh, hadis palsu. Saya baru tahu hadis ini palsu. Kamu yakin ini hadis palsu? Hmm? Mana ada setan dibelenggu? Siapa yang membelenggu setan? Lah, nggak tahu. Tanyalah sama nabimu karena ini dari Abu Hurairah. Ya, Rasulullah bersabda, ya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Nih, dalam lafaz lain disebutkan, jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibukakan, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai, katanya. Ini Siapa semua saksinya? hadisnya Bukhari, Bukhari dan Siapa hadis saksinya Muslim. setan? Siapa saksinya setan di rantai itu? Nggak ada. Nah, tapi berarti nabimu pembohong menurutmu? Saya sih saya setuju banget karena saya juga nggak percaya gitu sama nabimu. Iya, Nabimu memang tukang bukan bohong. nabi. Itu yang nulis itu yang bohong. Kok yang nulis? Kan di sini dikatakan yang ngomong nabimu. Nabi bersabda. Udah dibilang nabi bersabda. Kalau Itu nabi kan bukan bersabda, tulisan nabi. nggak, dengar dulu. Kalau nabimu bersabda, ini kan hadis loh ya. Kalau nabimu bersabda, apakah dia bersabda itu menurut kemauan dia atau kemauan Allah menurutmu? Gimana, Mbak? Kalau nabimu bersabda, dia itu pakai hawa nafsunya dia sendiri atau berdasarkan ilham dari Allah? Ya dari Allah. Nah, kalau dari Allah masa kamu bilang bohong? Tapi itu Kalau saya karena tidak percaya nabimu, saya bilang memang ini bohong karena kejahatan justru di bulan Ramadan paling tinggi. Curanmor banyak banget di bulan Ramadan. kejahatan itu yang menciptakan bukan setan, Mbak, tapi pikiran manusia sendiri. Oh, jadi pikiran manusia doang nggak perlu dipengaruhi setan, nggak perlu? Hah? Setan itu nggak ada. Coba kita lihat ya di Maryam nih. Ini kata Allahmu ya. Kita lihat kalau di Quran ya. Di surat Maryam. Bentar ya. Biasanya ada iklan. Nah, di surat Maryam 83. Tidakkah kamu lihat ya? Ini Allah yang berfirman. Bahwasanya kami telah mengirimkan setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Yang mengutus setan-setan adalah Allah. Ya, jadi kalau saya sih setuju sama kamu, nggak percaya sama hadis tadi, karena memang tugasnya setan itu untuk menghasung orang berbuat maksiat, betul kan? Yang mengutus adalah Allah di sini, yang mengutus adalah Allah. Tidakkah kamu melihat bahwa kami telah mengirimkan ini mengutus setan-setan atas orang-orang kafir mengganggu mereka gangguan. Ya. Jadi saya setuju sama kamu. Gak setuju saya kalau setan itu dibelenggu, gak pernah ada itu. Ya kan? Karena memang sudah tugasnya Allah itu menyuruh supaya setan yang bikin orang jadi maksiat. Betul tidak? Betul. Jadi kalau Allah itu sudah mengutus setan, Allah itu sudah menciptakan setan, dan memang tujuannya membuat setan supaya apa menurutmu? Tujuan Buat mainan Allah aja. membuat setan? Buat lucu-lucuan. Lucu-lucuan.
Kayaknya kamu bukan orang muslim deh, saya jadi takut deh kamu. Islam Kamu orang kamu. muslim bukan sih? Muslim. Muslim. Bisa bahasa Arab? Iya. Bisa baca ini coba. Coba baca. Tidaklah. Yang Lihat. mana? Ini. Tidaklah kamu lihat. Nih, satu baris ini. Satu baris saya. Tidaklah kamu lihat. Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Alam, Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. alam taro. Alam daro. Anna. Nggak jelas, Mbak. Nggak jelas. Nah, Anna arsalna. Arsalnal. Sayatina. Sayatina. Oke. Berarti lumayan lah ya. Yang penting tahu baca lah ya. Artinya nggak perlu tahu lah ya. Penting, Mbak. Yang penting itu artinya. Oh, yang penting artinya. Baik-baik. Jadi Iya. kamu tahu ya bahwa memang setan itu sudah diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk membuat manusia Betul, jadi betul. maksiat, ya kan? Betul tidak? Nih, kita lihat di surat. Setan itu memang sudah bersumpah, lihat ya. Dia akan membantu Allah menyesatkan manusia, ya. Kita lihat. Surat 38 ayat 82. Nah, nih ya. Nih, kita lihat. Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau." Ya, engkau ini berarti Allah ya. "Aku akan menyesatkan mereka semuanya." See? Ya, Iblis. tujuan iblis adalah menyesatkan semua orang, semua manusia. Tapi dia bersumpah demi apa? Nih, kita lihat yang aslinya. Kekuasaan Allah. Dia berkata, ini iblis berkata, "Maka demi kemuliaanmu, demi kemuliaan Allah." Ya. Demi kemuliaan Allah, sungguh akan kusesatkan mereka semuanya. Ini sumpah dari iblis. Sumpah iblis demi kemuliaan Allah. Tujuan dia menyesatkan hanya demi kemuliaan Allahmu. Itu. Gimana? Masih Iya. percaya sama Allahmu ini? Kalau saya baca ini dan saya lihat tuh, ini Allah apaan ini? Allah jahat ini berarti nih. Kalau saya udah langsung gak mau percaya sama Allah. Kalau kayak gitu Allah berarti dia kerjasama sama iblis ini. Gimana Mak Izen? Terserah mbaknya aja dah. Mau gimana? Loh, jadi kamu gak mau memakai otakmu yang sudah diberikan sama Tuhan? Gak mau? Seandainya kamu pilih orang yang menuntunmu ke jalan lurus, atau kamu pilih orang yang menuntunmu ke jurang, kamu pilih yang mana? Mak Izen? Jurang. Hah? Kamu pilih Ke yang jurang. mana Mak Izen? Oh, kamu pilih yang ke jurang. Kenapa bisa gitu? Kamu sudah putus asa bahwa memang Allahmu ini gak benar gitu. Hah? Kenapa? Kenapa kamu lebih memilih Allah yang demikian? Allah yang justru malah bekerja sama dengan iblis. Malah ngerokok. Coba nanti kamu naik lagi kalau pikiranmu udah itu ya, normal ya. Oke? Kayaknya lagi nggak normal. Ada si Ainun. Halo Ainun. Asik nih, ada Ainun nih. Ainun. Selamat malam. Selamat malam Ainun. Gimana? Udah mulai puasa Ainun? Mas, Belum? iya, bagus-bagus ya bicara dengan ibu ya. Ibu ini udah tua bukan anak-anak lagi. Iya, iya sama saya juga udah tua. Oke,
Ibu Ainun, hari ini belum puasa kan? Hmm, Kalau belum puasa boleh kok marah-marah lagi nggak apa-apa. iya. Nah, di sini dikatakan, ntar dulu deh. Bu Ainun mau pilih tema. Tema saya tuh setan dibelenggu. Atau Bu Ainun punya pertanyaan tentang iman Kristen? Silakan. Mau yang mana? Halo, Ya, Bu Ainun pilih yang mana? halo, halo. Halo, Enggak suara saya kedengeran, Mbak. kedengeran teman-teman? Suara saya aman kan? Halo, Bu Ainun? Aman kan? Iya. Suara saya aman kan, Bu? Iya. Kok ini suaranya mantul loh, Bu. Iya. Ini suaranya mantul loh, Bu. Iya, iya, iya. Ini suaranya mantul loh, Bu. Iya, iya. Coba naik lagi, Bu. Naik lagi, Bu. Naik lagi, Bu ya. Berulang-ulang suaranya mantul. Udah kayak di Goa Hiro ya, Goa Hira. Bu, lagi, Bu. Lagi, Bu, naik, Bu. Naik, Bu. Suara Ibu mantul tadi. Oke. Tes 1 2. Halo. Bu Ainun. Halo. Oke. Halo. Nah, ini udah enak ya suaranya ya. Hmm. Ya. Ini udah nggak mantul, Bu ya. Jadi Hmm. Ibu mau bertanya tentang iman Kristen atau mau kita bahas tentang tema hari ini? Terserah. Bahaslah tema hari ini apa? Oke, tema hari ini setan dibelenggu, Bu. Jadi saat puasa, saat Ramadan katanya setan itu dibelenggu. Nih, Oke. di dalam Bukhari 1899 dan Muslim 1079. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Gitu. Ini sabda Nabi. Sabda Nabi seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, kalau Ramadan setannya dibelenggu, terus kejahatan yang meningkat di bulan Ramadan seperti curanmor, terus kejahatan lain-lain, pencurian atau perampokan di bulan Ramadan, itu yang mengerjakan manusia sendiri atau sama setan juga, dipengaruhi setan atau gimana, Bu? Maksudnya terjadinya apa namanya kejahatan pada bulan suci Ramadan. Itu namanya perbuatan manusia. Namanya perbuatan manusia itu ada yang dikendalikan setan, ada yang dikendalikan oleh manusia itu sendiri, begitu. Jadi tidak harus semuanya kita hubungkan begitu, Mbak. Kalau kita hubungkan begitu, dunia akan aman, bukan lagi negara. Dunia ini akan aman, tidak ada kejahatan, begitu itu kalau dalam hukum istilahnya. Oke. Tapi Jadi yang kenapa? kejahatan itu pasti ada itu, walaupun waktu kapanpun, walaupun itulah namanya suatu perbuatan yang tidak bisa dihindari oleh seluruh umat manusia di antaranya, begitu. Gini, Bu. Itu aku sudut pandang kita berpikir pendek, jangan kita berpikir pendek, tapi kita harus memikirkan gimana secara luas, Ya. begitu sudut pandang. Tapi Bu Ainun tahu kan bahwa Allah yang mengutus setan itu, Allah yang mengutus setan-setan, Bu Ainun tahu ya? Iya. Betul. Hmm. Ibu tahu ayat itu? Bu? Enggak tahu, saya coba bacakan. Oke, kita baca ya. Jadi di sini saya justru bertanya kenapa Allah mengutus setan-setan. Bentar ya, kita lihat. Di ayat surat Maryam 83. Nah, tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Betul gak, Bu? Bahwa Iya. Allah bekerja sama dengan setan-setan. Betul tidak? Bukan begitu.
bukan begitu. Yang Oh, dijadikan di gimana, dunia Bu? ini ada manusia, ada setan penggoda manusia, ada begitu. Bukan berarti Ya. Allah itu menjadikan setan-setan begitu. Tapi Jadi kalau ada sudah dikatakan di sini diutus oleh Allah, setannya diutus oleh Allah, berarti tujuannya adalah apa yang dikasih tahu sama Allah, iya, betul tidak, Bu? memang tujuannya setan itu untuk menggoda, dijadikan setan itu untuk menggoda manusia itu kalau dalam hukum Islam. Jadi setan itu bagi siapa yang tergoda begitu. Bagi orang yang Hmm, tidak beriman dia akan tergoda dengan kelakuan setan-setan ya, mm-mm. gitu. Jadi memang mereka itu punya misi yang dari Allah ya, betul? Ya memang Allah itu untuk menggoda manusia, itu setan itu diturunkan Allah untuk Oh, menggoda manusia, untuk iya mencoba memang, manusia. Ada orang ya beriman, ada yang tidak beriman begitu. Kalau dia bisa betul. digoda oleh Jadi setan dia, berarti termasuk golongan yang tidak beriman. Jadi mereka jadi itu setan sebangsa itu, dengan setan begitu. setan itu berarti istilahnya pekerjanya Allah lah ya, betul? Ya terserah kamu mau bilang apa yang jelas dalam Islam, setan itu Bukan terserah, Bu. Saya justru pengen konfirmasi ke Ibu konfirmasi bahwa, ya. Sudah dengar dulu, Bu. jelas Dengar dulu dong, bukan Bu Ainun. kerjasama utus gimana? Nah, jadi kan kalau memang ya seperti yang Ibu bilang tadi bahwa setan itu memang yang mengutus adalah Allah, berarti memang Allah memiliki istilahnya bawahan yaitu setan. Betul? Iya, Betul memang tidak? ya. Benar. Nah, Allah jadi memerintahkan setan itu untuk menggoda manusia, begitu. oke. Bagi Jadi orang yang saat bisa digoda, ada orang yang tidak bisa digoda, tapi sebagian manusia ini berperilaku yang bisa digoda oleh setan, begitu. Sebagian besar daripada manusia, karena tidak banyak manusia yang beriman, walaupun orang agama manapun tidak banyak yang dia tunduk kepada agamanya, begitu. Makanya memang ada itu dalam ajaran Islam memang ada. Tapi tidak semua yang bisa digodanya. Yang bisa digodanya ya digodanya. masa Kalau tidak ya masalahnya gini, Bu Ainun. Manusia dan perbuatannya itu memang sudah diciptakan sama Allah. Bukan soal iya. digoda atau tidak tergoda. Jadi Allah sudah membuat sifat-sifatnya Bu Ainun. Misalnya Bu Ainun ini pemarah. Itu udah diciptakan sama Allah, Bu. Misalnya Begitu, anaknya Mbak. Bu anaknya Bu Ada Ainun ini jadi orang yang bersedekah. Itu sudah diciptakan sama Allah. begitu, Mbak. Atau orang Itu yang mencuri motor. Orang yang diciptakan mencuri motor itu sudah diciptakan sama Allah, Bu. bukan Allah Jadi apa menciptakan orang. gunanya setan-setan Nggak itu? ada, Setan-setan itu nggak apa ada gunanya? diciptakan Allah. Nggak ada orang mencuri motor Loh, diciptakan Allah, tapi orang tersebut bentar ya. Orang tersebut tergoda oleh digoda setan, bisa tergoda oleh setan begitu. Jadi nggak ada Allah menyuruh mencuri apa-apa, itu bukan. Sebenarnya itulah keadaan, karena setan itu yang diturunkan untuk menggoda manusia. Siapa yang bisa digodanya? Kalau yang nggak bisa digoda ya nggak. Mudah-mudahan kalau imannya mantap dia tidak akan tergoda dengan hal-hal yang negatif itu. Semua negatif itu adalah apa namanya? Itu adalah Bu perbuatan Ainun, daripada setan. Bu Ainun, Bu Ainun berarti Bu Ainun tuh menyangkal bahwa Allah yang bilang bahwa Allah lah yang menciptakan kamu dengan perbuatanmu. Ibu Ainun menyangkal. Tidak Nah, menyangkal. Tidak jadi menyangkal saya di itu. sini memberitahu Biar Ibu, Allah bilang, dengar dulu Bu gantian Bu. Allah bilang, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, jadi kalau di sini dikatakan setan-setan itu menghasung mereka ini untuk berbuat maksiat sungguh-sungguh, itu buat apa? Padahal Allah yang sudah menciptakan perbuatan manusia itu sendiri. Allah yang menciptakan perbuatan maksiat buat misalnya Waymaker gitu, misalnya ya. itu Ya tidak, kan? itu Jadi itu salah, sudah diciptakan sama Allah. Loh kok salah? salah paham kamu, pemahaman kamu terlalu sempit, itu terlalu sempit. Masa Allah menciptakan kamu untuk mencuri,
bukan begitu, bukan Kita diciptakan lihat ya. karena keadaan iman dia Surat 37 ayat 96. Di sini dikatakan begitu, Bu. Lihat di sini. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi kalau dia kafir, sudah Allah itu, udah dari Allah ciptakan. Dia kafir. Kalau dia pemarah, Bu Ainun pemarah, udah diciptakan nama Allah pemarah, Bu Ainun. Apa yang kamu perbuat di sini dibilang? Jadi nggak ada guna sebenarnya setan-setan itu, Bu. Iya, terserah kamu kalau nggak ada guna, tapi kalau Loh, pola pikir Tapi saya ini kan saya ngasih tahu bahwa ini yang apa yang dikasih tahu sama Allah. karena ayat Al-Quran itu bukan diturunkan sekaligus, tapi berkali-kali sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan Iya. keadaan pada Mau waktu itu. sekaligus, Jadi, mau berkali-kali. Di sini dikatakan Allah yang menciptakan Bu Ainun dan apa yang Bu Ainun perbuat. Kalau Bu Ainun iri, itu sudah diciptakan oleh Allah, iri ibu. Kalau Bu Ainun dengki, itu udah diciptakan sama Allah, perbuatan dengki ibu itu. segala sesuatu itu tidak bisa kita pelajari kalau begitu. Kalau memang dengki seumur hidup. Nah makanya ini perkataan Allah. Ibu mau sangkali perkataan Allah ibu. Ini perkataan Allah ibu loh, bukan perkataan saya. Kamu yang salah paham. Saya bukan Oh iya, mengingkari. silakan jelaskan. Jelaskan kenapa Allah berkata begini. Silakan jelaskan. Siap, udah saya katakan tadi kok mau berulang-ulang. Siapa yang bisa digoda oleh setan, bisa digoda oleh iblis. Loh setan Dia nggak ada ini Bu, nggak ada manfaatnya karena sudah diciptakan sama Allah. Ada orang pencuri motor, dia mau mencuri motor, dia sudah diciptakan Allah seperti itu. orang Gimana sudah sih lahir, Ibu? kamu terlalu Ini perkataan Allahmu, perkataan Allahnya Ibu Ainun ini. Bu Ainun mau menyangkali perkataan Allah. saya tidak bisa, tapi saya menyangkal Waymaker ini dia memaknakan suatu ayat terlalu sempit pola pikirnya. Silakan Pola pikir diceritakan, tidak begitu. silakan Terlalu sempit. dijelaskan. Ya saya mau ceritakan, kamu ngelocos bicara. Oh ya. Saya jelaskan. Saya diem. Ya, Saya jelaskan ya. silakan. Hmm. Pakai dalil juga ya Bu, ya pakai dalil ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Mm-mm. Jadi kita ada juga seluruh yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk setan. Setan itu dijadikan oleh Allah untuk menggoda manusia, siapa yang bisa digodanya. Nah, begitu. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa digoda. Orang yang beriman mana mungkin dia bisa digoda oleh setan. Nah, tapi setan itu seumur hidup sampai hari kiamat dia akan akan menggoda seluruh umat manusia, siapa yang bisa digoda. Itu memang sudah izin Allah, begitulah keadaannya. Tapi manusia itu Mbak, kita tidak boleh terpaku kan. Kita ini namanya kita bisa berubah. Manusia itu berubah dari berbuat baik. Dia umpamanya suatu saat seorang perampok, suatu saat dia jadi orang baik, itu namanya dapat hidayah, dapat ilham, dapat hidayah kalau dalam Islam. Jadi tidak harusnya orang jelek itu semata-mata jelek gitu kalau dalam Islam itu ajarannya. Enggak tahu kalau ajaran agama saya enggak tahu ya, begitu kira-kira. Oke. Jadi Ibu sudah menyangkali firman Allah yang ini Bu. Iya tidak, udah Loh. kamu ngeyel ya. Ya sekarang ini sudah dikatakan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dari tadi Bu Ainun menjelaskan bahwa perbuatan kalian itu tidaklah diciptakan oleh Allah. Itu kan perkataan Ibu tadi. Kan begitu, Mbak. Saya tanya Bu Ainun, benar gak Allah menciptakan Bu Ainun dan perbuatan Ibu? Benar tidak? Itu aja. Benar atau tidak? Ya benar. Nah, tapi kalau benar, kenapa Ibu bilang tadi bahwa setan yang melakukannya? godaan, Mbak. Setan itu tidak ada hubungannya dengan ayat Ibu ini. Nanti dulu karena setan itu dari Tuhan. Jadi Allah itu menciptakan setan itu untuk Setan dari Tuhan ya. Ya maksudnya diturunkan oleh Allah, bukan berarti dari Tuhan, bukan. Maksud saya kan ngerti kamu dijadikan oleh Ya Allah. kan memang Allah yang mengutus. Segala isi makhluk ini diciptaan, kan ciptaan semua. Nah, itu namanya kalau dalam Islam ya. Jadi kita diciptakan, ya namanya itu hamba.
hamba itu harus mengabdi kepada Allah. Dari tadi Ibu nggak menjawab saya, Ibu. Ya, saya kira sudah cukup jelas jawaban saya. Kalau Tadi kamu saya itu bertanya, saya terserah bertanya. kamu, jangan. Dengar dulu Ya. Bu Ainun. Kan kita kalau diskusi harus nyambung, kalau nggak nyambung gimana? Ya. Nah, Kalau di sini umpamanya dikatakan, nggak nyambung, dengar dulu Bu Ainun. Di sini katanya Allah menciptakan Bu Ainun dan apa yang Bu Ainun perbuat. Terus Bu Ainun tiba-tiba bilang tadi, yang membuat karakter Bu Ainun jadi iri dengki itu setan. Berarti saya ini Ibu, Bu Ainun bilang bahwa bukan Allah yang menciptakan perbuatan Ibu, setan yang menciptakan. kalau ada itu kamu yang iri dengki, itu kamu diciptakan oleh setan. Enggak, ini kan kita bicara perumpamaannya. Kok Ibu jadi iri dengki dengan saya? Jangan iri dengki lah Bu, biasa aja. Ya. Kamu Ini dari tadi tadi Bu iri Ainun dengki, bilang. Kapten. Hei kapten. Hei Udah kapten. ngamuk sih Bu Ainun. Kapten, ya memang Bisa kamu tidak bisa mau jangan orang ngamuk begitu, gak Bu? Nanti darah tinggi loh Bu, stroke loh Bu. kapten memang begitu. Nanti Ya. stroke loh Bu, tenang lah Bu. Nah. Pergi dia guys. Entah pergi entah kena TikTok ya, nggak tahu ya. Saya nggak nurunin Ibu tadi ya. Dia turun sendiri ya. Jadi seperti itu. Ayo siapa lagi ya? Karena ini kita harus bahas ini kan. Dewi. Halo Dewi. Selamat malam Dewi. Dewi. Halo, Dewi. Ya, Dewi kok halo, cowok. selamat malam. Oh, cewek. Nih, ini ibu atau bapak? Mbak, Oh, Mbak. Oke, Mbak Dewi. saya perempuan. Iya, Mbak Dewi. Mbak Dewi mau bahas tema kita tentang setan dibelenggu atau Mbak Dewi punya pertanyaan tentang iman Kristen? Silakan. Saya mau tanya, Anda itu Kristen atau apa? Saya Kristen. Mau Tapi tanya tentang kenapa? Kristen? Silakan. Enggak, tapi kenapa Anda bahas-bahas kitab suci orang Islam? Sedangkan iya, Anda kan salah. tidak punya ilmu. Sabar. Tidak punya ilmu untuk itu, Sabar, ya sabar. kan? Sabar Dewi, sabar. Boleh saya jawab ya? Jangan marah-marah dulu ya. Saya membuka Komal ini karena banyak ya Uni Rifa, si Zuma, si Nandar semua membahas kitab kami, Bu. Kitab orang Kristen. Nah, jadi saya di sini membuka ruang ini juga sebagai jawabannya gitu. Oh, ya. Gimana Emang menurut Bu ada yang Dewi? salah? Oh, Mereka ini saya ada yang tidak salah. bilang ada yang salah, saya bilang ayo kita bahas ini. Kan gak ada saya bilang salah. Gimana? Ibu mau gak bahas ini? Mau? Mau bahas Coba ini? yang tadi surat Ibrahim tadi, coba. Saya Surat juga Ibrahim saya gimana? nggak ada buka surat Ibrahim dari tadi. Surat Ibrahim. apa? Yang tadi Surat kamu bilang Ibrahim. itu. Yang terakhir. Yang terakhir. Surat As-Saffat, Bu, bukan surat Ibrahim. Surat As-Saffat. Yang ibu yang tadi yang naik itu loh. Iya, surat As-Saffat tadi yang saya bawakan. As-Saffat 96. Bentar ya, As-Saffat 96. Nih. Enggak, yang setan tadi dibelenggu itu. Oh, Tadi ini bawa itu surat hadis. Ibrahim. Ini hadis. Bukan Ibrahim. Hadis, Bu, hadis. Yang Hadis ibu ini. tadi naik. Ini apabila Ramadan itu tiba, pintu surga dibuka. Hadis Bukhari 1899 dan Muslim 1079. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ini perkataan Nabi. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Itu, Bu. Gimana menurut Bu Dewi? Oh. Benar setan dibelenggu? Kalau Ramadan, Nggak kedengeran suara Ibu? kalau bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Tapi sifat-sifat setannya itu masih ada, bukannya dibelenggu. Setan itu kan Setan- juga Setan itu makhluk atau sifat, Bu?
setan itu, setan, jin, makhluk, manusia itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anda juga Nah, kalau termasuk ciptaan makhluk, Allah. makhluk itu kalau sudah dibelenggu, sifatnya bisa keliaran nggak, Bu? Bisa lah sifatnya kan Loh, manusia juga itu. Manusia kan ada sifat setan. Kalau yang berbuat dosa berarti itu dia dipengaruhi oleh setan, berbuat jahat itu juga kan dipengaruhi oleh setan. Emangnya ada iya. manusia yang sempurna? Begini, Nggak begini ada Bu kan? Dewi. Begini Bu Dewi. Kalau setan dibelenggu, dia kan makhluk ya. Berarti sifatnya itu ada sama setan atau sifatnya itu berbeda dari si makhluk setan ini? Ya sifatnya juga bisa membisiki manusia. Itu kan setan kan jahat. Setan kan Kalau akan dia jahat. sudah dibelenggu, apakah sifatnya itu ikut dibelenggu atau tidak? Enggak lah. Sifatnya Loh, mah terus, Mbak. berarti setan ini dengan sifatnya itu terpisah. Ya kan, Setan ya dengan kan sifatnya terpisah. manusia itu kan cenderung berbuat dosa. Jadinya Enggak, saya terus tanya menggoda. Ibu nih, kalau memang ya masih dipengaruhi manusia, berarti sifatnya dari setan ini tidak satu dengan setan. Terpisah dia. Terpisah dari si makhluk setan. Sifatnya. Sifatnya ya menyatulah kalau Nah, umpamanya. kalau menyatu berarti dibelenggu juga dong, Bu. Gimana sih, Ibu? Kayak Bu Dewi nih, Bu Dewi kan manusia, ya kan Bu Dewi kan makhluk nih ya. Nah, Bu Dewi nih kalau misalnya diikat nih, pasti sifat pemalunya, sifat pemarahnya kan ikut juga dibelenggu. Gimana sih? Hah? Ya Begitu dibelenggu, juga dengan setan. tapi Setan kan masih makhluk aja. nih. Ya tapi Gimana? masih aja. Masih Mau aja langsung gimana? dibelenggu sifatnya itu masih aja ada. Ya apa gunanya dibelenggu kalau ternyata sifatnya bisa jalan-jalan, bisa terpisah dari setan, dari makhluknya. Apa gunanya dibelenggu? Berarti ini keputusan yang salah untuk dibelenggu setannya. Gimana sih Bu Dewi? Ya bulan puasa emang dibelenggu, Mbak. Nah, kalau dibelenggu Supaya harusnya nggak menggoda harusnya terus kejahatan manusia. itu justru harusnya kejahatan kalau setan dibelenggu, kejahatan tidak ada, Bu, harusnya. Ini kenapa Itu kan bagi kejahatan orang yang curanmor tidak justru beriman. meningkat? Ya, tapi kan itu Kenapa? bagi orang yang tidak beriman, itu kan orang yang masih punya kejahatan yang dibisiki yang tidak kuat imannya, berarti setannya Loh, masih di apa situ. gunanya setannya dibelenggu? Apa gunanya setan dibelenggu kalau masih ada kejahatan? Ini sia-sia, pekerjaan sia-sia ini, Bu. Ibu paham tidak? Berarti apa yang dikatakan oleh nabimu ini ya, yang katanya terilhami oleh Allah sendiri, ternyata ini adalah kepalsuan berarti. Bohongan ini. Kamu kok nggak paham-paham sih? Loh, kok nggak Itu paham? kan setan Ibu yang nggak itu paham. kamu. Coba, Itu coba. kamu Ibu, nyembah setan itu kamu tuh. ibu kan makhluk nih. Jangan marah-marah dulu, jangan marah-marah dulu, Bu Dewi. Nanti setruk tahu, Bu Dewi. Coba. Ibu jangan marah-marah dulu. Coba jangan marah-marah dulu. Coba tenangkan dulu, Bu. Tenangkan dulu. Bu, jangan marah-marah, Bu. Berarti kamu setannya kan? Kenapa marah-marah, Bu? Jangan marah-marah dulu. Kita belum selesai kita, Bu. Yang merasuk di Bu, woi, Bu. Jangan marah-marah. Bisa gak diajak ngomong ini, Bu? Nabi Bu, kami Isa Al-Masih Bu, itu orang yang dimuliakan. bisa gak diajak orang yang ngomong dimuliakan. baik-baik ini, Bu? Bu. Bisa diajak ngomong baik-baik gak? Bu. Jangan marah-marah. Kok marah-marah kenapa sih, Bu? Kenapa itu si Paulus? Udah nggak bisa diajak ngomong. Paulus Ya udah kalau tuh nggak bisa diajak ngomong turun. Kalau nggak bisa diajak ngomong ya. Nggak bisa diajak ngomong loh. Udah padahal dikasih tahu ya si Dewi nih ya, anggaplah si Dewi nih setan ya, dianggap setan. Karena Dewi dan setan sama-sama makhluk, betul kan? Ya kan? Si Dewi adalah makhluk. Nah, dia punya sifat apa si Dewi? Sifatnya pemalu, pemarah ya, pendengki, iri. Ya. Sifatnya juga terbelenggu sama Dewi. Iya dong. Nah ini setan katanya dibelenggu.
Terus setan ini punya sifat. Sifatnya apa? Pemarah lah, pencuri lah. Harusnya juga dibelenggu. Gimana sih? Ya? Gimana, Bu? Bu Dewi masih makhluk apa udah setan? Belum juga selesai temanya, Ibu udah masuk ke soal Yesus. Tadi saya suruh tanya Yesus nggak mau. Ibu maunya ke tema. Gimana sih? Ya udahlah, lupakan sajalah Bu Dewi ya. Dia masih marah-marah. Dwi. Halo Dwi. Halo Dwi. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Apanya? Jangan Kamu terlalu mau banyak bahas ketawa. masih bahas setan dibelenggu gak? Enggak, masalah Tuhan itu. Nggak mau bahas setan Tuhan, dibelenggu lagi? Tuhanmu 1 atau 2 atau 3? Oh, kamu berarti mau nanya? Kamu mau nanya? Iya. Iya. Berarti tidak bahas ini ya? Oke. Apa pertanyaannya? Tuhanmu 1, 2, 3. Tuhan saya adalah Allah Bapa yang memiliki firman dan roh. Tuhanmu 1, 2, 3. 1. 1. Ya. Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Tuhan. Firman Allah. Firman Allah. Firman Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Begitu. Yesus Tuhan. Firman Tuhan. Udah, itu aja pertanyaanmu. Enggak, Yesus Tuhan, firman Tuhan. Dengerin Dwi ya, dengerin ya. Saya akan jawab Iya. ya secara keseluruhan karena ini sudah biasa ditanyakan ya. Dengerin. Orang Kristen percaya Allah yang satu. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Jadi Yahweh untuk Allah Bapa, Elohim untuk Tuhan Yesus, Yahweh lagi untuk Roh Kudus. Ehad. Ketiganya menjadi satu kesatuan, satu kesatuan. Bapa, Firman, dan Roh, bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan menyatakan diri dalam 3 cara, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kesimpulannya, satu Allah yang menyatakan diri melalui Firman dan Roh-Nya. Sumbernya adalah Allah Bapa, salurannya adalah Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya kepada manusia dengan Roh Kudus. Begitu, oke? Saya sudah jelaskan. Sekarang jawab pertanyaan saya gantian, Firman. ya. Saya mau coba. punya pertanyaan ini, Dek. Jangan kabur kamu ya. Jangan Saya nggak kabur, mau Dek. Jangan kabur ya. Saya- Oke, saya akan tanyakan kamu. Kok Ya, saya tanya saya kamu ingin nih ya. menguji Sabar kebenaran. ya. Sabar, kita lihat ya. Saya tanya kamu, Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas. Pertanyaan Ya. Dialah Oh, ini tuh. Allah. Tadi kamu ngomongin masalah ini kita kan? Ya, kita balik lagi biar kamu nggak kabur ya. Balik lagi. Ya, kalau di dalam Ulangan 6 ayat 4 ada kata Ehad. Ehad itu adalah Esa. Itu suatu kesatuan. Kalau di sini Esa, Ahad. Ahad Esa. Ahad itu artinya Esa, betul? Yakin kamu Esa? Hmm. terus Ahad itu pertanyaan Esa. Bukan pertanyaan kesatuan biasa ya. itu. Bukan kesatuan anak ya. TK bisa jawab. Iya. Ya, kamu kan udah lewatin TK dong, ya kan? Anak Kamu udah TK berjembi itu. ya Ayo kan? lanjut. Udah kan? Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Coba dijawab. Apa arti kata Ahad? 1. Di sini Esa. Kenapa kamu bilang satu? 1. Ahadun 1. Kamu yakin? Wahidun yang 1. Wahid apa Ahad? Ahadun 1. Ahadun 1, Wahidun? Wahidun 1. Apa Jadi yang ini masalah? Ahad atau Wahid? Ahad atau Wahid? Ya, sama artinya. Jangan bohong.
Ahad di sini kenapa kalau satu Sama-sama nggak dibilang satu. yang maha satu? Kenapa nggak dibilang yang maha satu? Kenapa maha esa? Ini Terus, salah terjemahan. Apa masalahnya? Enggak, Salah apa terjemahan masalahnya? apa enggak? Salah terjemahan apa enggak? Saya tanya. Enggak salah, benar itu, benar. Nah, salah. Kenapa kamu Apa yang bilang tadi masalah? satu? Kenapa kamu bilang satu? Apa yang masalah dengan mengatakan esa dan satu? Esa itu sama dengan satu, satu itu esa. Apa yang masalah lagi? Oh, esa satu. Oke, coba Hmm, saya tanya esa kamu. satu, esa. Ayat keempatnya. Ayat keempatnya. Hah? Ahad di situ esa atau satu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad di situ satu apa enggak? Satu. Satu di situ. Hah? Mm-mm. Satu. Apa yang masalah? Dan tiada baginya setara seseorang. Hah? Kenapa jadi berubah, Dwi? Kenapa jadi berubah? Kenapa jadi berubah seseorang bukan Pertanyaan satu itu di kau situ? Pertanyaan itu kau anggap masalah. Bukan masalah. Saya Pertanyaan itu tanya bukan kamu, masalah. kenapa di sini berubah? Kata kamu tadi esa atau satu. Kenapa di sini nggak Ya esa? Allah. Kenapa jadi Kau seseorang? Kenapa? terlalu picik berarti pemikiran kamu. Coba jawab. Kenapa di atas di ayat 1 dikatakan satu tapi di bawah dikatakan seseorang? Allah mu orang. Kalau saya Allah mu jawab orang. benar kan ya? Ya jawab. Kalau jawab. saya Allah jawab mu dengarkan. orang ya. Kalau kamu nggak jelas berarti Allah mu Dengarkan. orang. Dengarkan. Jawab. Ya. Jangan dipotong. Jangan Silakan. dipotong. Saya urut dari awal. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa dia itu adalah Allah yang Maha Esa. Di Mana ada bawah kata itu Muhammad di situ? tidak. Kul Jangan ditambah-tambahin, nggak ada berkata ke kata siapa? Muhammad di situ. Nggak ada kata Kul itu Muhammad. berkata ke si- Loh, Kul itu nggak ada berkata kata ke Muhammad. Saya tanya, nggak ada kata Muhammad kan di situ? Hah? Yang adanya cuman kul. Ayat Nggak ada Al-Quran kata itu Muhammad. Ayat Al-Quran turun ke siapa? Loh, sekarang ada gak di situ Kul kata itu- Muhammadnya? Kul itu ada domir yang dibuang. Ada domer. Ya Domer Allah. dibuang. Kalau saya menerangkan, dengarkan dulu. Nanti tanyakan lagi. Dengarkan. Ya silakan. Jangan Nanti tanyakan marah-marah, lagi. silakan. Makanya saya sudah bilang dari awal, kenapa kok ada kata-kata Muhammad? Kul katakanlah wahai Nggak Muhammad, ada kata karena Al-Quran Muhammad. itu Kau jangan nambah-nambahin, nggak ada. Kamu boleh menjelaskan, kalau nggak ada di situ jangan kau sebutkan. Kalau nggak ada di sini jangan kau sebutkan. Oh, Ya. karena Jelaskan saja apa yang ada, jangan kau sebutkan yang nggak ada. Terus Nggak ada di situ Allah sebutkan berbicara dengan Muhammad. Nah, Ayo, Ya. jelaskan aja, ya udah, jelaskan aja. Kalau nggak ada ya udah, nggak terserah usah. kamu lah. Memang seperti Ayo. itu. Ya silakan. Kul katakanlah, anggaplah. Kul katakanlah ayam gitu. Berkata kepada ayam, anggaplah seperti itu. Kul ayam. Ya memang ayam. Kul katakanlah wahai ayam. Iya. Nggak ada kata Berarti ayam. Allah berkata, karena Al-Quran itu berkata kepada Nabi Muhammad. Iya, tapi nggak ada di situ kata Muhammad. Iya nggak ada. Ya udah, Itu sudah lanjutkan. maklum. Saya nanya esanya. Saya bukan nanya kulnya. Lanjut, Saya lanjut nanya ya. esa. Saya nanya Katakanlah ahadnya. bahwa Nggak ada Allah saya itu ngomong esa. soal kulnya. Allah itu Esa. Mari, sudah selesai kan? Allah itu adalah Esa. Dan di bawah itu walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang menyerupai kepadanya satu orang. Seseorang. Apa yang masalah? Apa yang masalah dari itu? Ya, ahad Sama-sama seseorang ahad. kan? Ahad seseorang itu gimana kau? Ya sama-sama. Satu orang pun tidak akan. Jadi jangankan Allah satu mau seseorang, Allah mau seseorang. Separuh orang. Karena di sini dikatakan ya, kalau ini dipakai kata yang sama dengan seseorang tadi, harusnya katakanlah dialah Allah seseorang. Allah seseorang. Dan kalau Dia itu kan ini, Tuhan kalau yang bawah jadi katanya Esa harusnya ya, dan tidak ada yang setara Esa, itu harusnya. Kenapa nggak berarti dibalik? kamu itu membenarkan bahwa kalau ahadun itu dikatakan satu orang, ya itu Tuhannya kamu pakai orang. Loh, Tuhanmu, Tuhanmu ini yang- kitabmu gimana? Orang ini kitabmu. Kitabmu Iya, membuktikan makanya. bahwa Allahmu adalah orang. Gimana sih?
Ya Allah. Kenapa Allah mau jadi orang? Kenapa Allah mau jadi orang? Terus lafaz lam yalid wa lam yulad itu buat apa? Apa? Walam yulid? Lam yalid wa lam yulad itu buat apa? Lam yalid, dia tidaklah dilahirkan. Dia tidak lahir dan tidak melahirkan. Buat apa itu? Karena apa? Allahmu kenapa tidak bisa melahirkan? Kenapa? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allahmu tidak punya anak, kenapa? Kalau Tuhanmu itu Coba, memang coba, dilahirkan. Dwi. Kenapa? Sekarang saya tanya, Ya, karena Maryam, dilahirkan. dengar dulu. Maryam itu kok bisa punya anak? Maryam kok bisa punya anak? Iya, berarti lebih hebat Maryam dong dari Allahmu. Ya Allah. Ya Allah, babar. Gimana? Orang punya anak dianggap lebih hebat. Loh, sekarang Maryam tanpa harus berhubungan suami istri, dia punya anak. Betul tidak? Nah, Benar, Maryam kan? benar, Bang. Nah, saya Tapi tanya sama itu kamu, bukan- Isa itu bapaknya siapa? Isa, Nabi Isa di dalam Quranmu bapaknya siapa? Isa bin Maryam, anaknya Maryam, bukan anaknya Allah. Itu Nah, kan saya kata tanya kamu, sama anak. kamu, kalau dia anaknya Maryam ya, bahkan Maryam tidak perlu berhubungan, tapi Allahmu katanya perlu istri untuk punya anak. Hebatan mana? Maryam apa Allah? Itu sudah disebutkan oleh Allah. Inna Kamu tahu nggak Allahmu kenapa nggak bisa punya anak? Karena dia nggak punya pacar buat ewongan. Kau tahu nggak? Gini. Kau tahu nggak? Gini. Kau tahu nggak ayat itu? Allahmu Iya, iya, tahu, tidak tahu. bisa punya anak karena nggak punya istri. Aduh, Tahu nggak? mana ada Tuhan seperti manusia harus punya istri, Bos. Nah, makanya kenapa Allahmu Mikir, bilang Bos. begitu? Saya tanya, Allahmu kenapa ngomong gitu? Karena dia itu suci dari sifat-sifat manusia. Kenapa kok manusia itu harus mempunyai anak? Untuk melanjutkan kegenerasiannya, untuk melanjutkan beberapa apa yang harus dia lakukan di muka bumi. Tapi kalau Allah tidak harus seperti itu. Faham? Iya, saya tanya sama kamu. Kamu bilang iya. Allahmu tidak beranak ya. Kalau Allahmu tidak beranak, terus dia bilang Kenapa? karena dia tidak punya istri, itu artinya dia menyamakan dirinya dengan manusia gak? Ngapain Allah harus punya anak? Coba kita lihat ya. Kita lihat nih ya. Berarti dia kalah sama Maryam ya. Allahmu kalah sama Maryam. Coba lihat ya. Enggak. Di surat 6 101. Nih, Tuh. 101. Ya. Saya bantai pertanyaan semua itu. Keluarkan semuanya Dia pertanyaan. pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Bagaimana Maryam yang tidak punya suami punya anak berarti lebih hebat dari Allahmu? Kenapa Allahmu harus punya istri supaya punya anak? Kenapa? Apakah dia manusia seperti yang kau bilang tadi, ahad, seseorang dia? Dia orang berarti karena dia nggak ada yang mau, dia jomblo, dia nggak bisa punya anak. Ya, Allahmu Tuhanmu laki itu yang ini orang. berarti. Gimana? Enggak. Saya itu yang lebih sakit perut. Tuhanmu itu seorang. Kalau saya Kok ke Tuhan enggak saya? mengatakan Ini seorang. Tuhanmu dulu. Ini ke Tuhanmu dulu. Saya sudah menjawab pertanyaan tentang Tritunggal. Sekarang kamu jawab, Allahmu ini kayak apa? Katanya dia nggak punya anak karena tidak punya istri. Ini kan untuk manusia. Hah? Ini untuk manusia. Tidak punya istri. Kenapa terus dia dianggap- menyamakan dianggap dirinya dengan kurang. manusia, Dek? Kenapa? Bahkan manusia Maryam Jangan itu bisa lihat punya istrinya, anak Boy. tanpa perlu digauli. Hah? Otak, Boy. Dipakai. Coba kau yang pakailah otakmu, Dek. Gini. Gimana kau? Dipakai otakmu. Coba. Dia pencipta bagaimana? langit dan bumi. Silakan. Bagaimana? Apa kok bagaimana? Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Terus apa yang bermasalah dengan dia? Cobalah. Apa coba? Kamu Coba. bisa pakai otakmu tidak? Coba, saya pengen Bisa tahu. gak Allah itu menciptakan Apa coba? anak-anak dari batu? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Allah yang maha kuasa itu Per- bisa nggak menciptakan manusia dari batu? Bisa tidak?
Bisa. Bisa tidak? Hah? Apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak Nah, mungkin kalau bagi Allah? kamu bilang begitu, itu kan berarti kita bicara soal Allah. Ya, dia bisa melakukan apa aja. Kok kenapa dia bilang dirinya tidak Apa? punya istri untuk punya anak? Hah? Ya, dengarkan. Berarti Jangan ini bukan saya- Allah, ini manusia. Ya, dengarkan ya. Dwi, Saya mau bicara. kamu bisa punya anak kalau kamu ya menghamili istrimu, betul tidak? Betul tidak? Terus. Ya, terus. Kalau terus. Allah bisa, kalau Allah mau punya anak, dia mau bikin dari pohon kayak dari daun kayak, dia bisa. Terus. Ayo, jawablah itu, kenapa Allah mau menyamakan dirinya dengan manusia? Kenapa? Udah ya. Ya silakan dijawab. Udah. Jawab. Saya terangkan. Jawab. Terangkan. Berhenti kamu, jangan bicara, jangan motong. Jangan biasa Ya, silakan. memotong kamu. Itu biasa, Ya, silakan. kebiasaan kamu itu. Orang beneran kan nyocos terus itu. Saya terangkan ya. Terangkan. Dari awal itu Al-Quran sudah mengatakan lam yalid walam yulad. Diterangkan lagi itu bagaimana Allah mempunyai anak sedangkan dia tidak punya istri. Ya karena memang Allah Ta'ala itu tidak butuh istri, tidak butuh anak. Allah itu kekal, beda dengan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu itu harus punya ibu. Tuhanmu itu harus belum? mati, harus menebus Udah belum? dosa. Kamu tahu gak bahwa Tuhan saya itu saat lebih- Allah mau lebih ngomong hebat gini, daripada- saat Allah mau ngomong kayak gini, ternyata Allah mau punya anak. Kok saya belum selesai. Saya belum selesai. Kenapa belum dia selesai. mengingkari Kamu bahwa dia tidak punya anak? Ternyata Allah mau punya anak. Kau masa nggak tahu? Mana yang punya anak? Loh. Anak. No. Mana punya Surat anak? An-Najm. Masa nggak tahu surat Di mana? An-Najm? Coba. Mana? Oke, kita lihat Mana? ya surat Allah punya anak. An-Najm ya. Kita Aduh. lihat surat An-Najm ya. Cuk dalam yalid walam yulad walam Gimana yakul lahu kufuwan sih? ahad. Tundek. Nih, maka apakah patut kamu menganggap Alata, Al-Uzza dan Mana yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Ternyata Allah mau punya anak. Lalu dia menyingkirkan anak-anak perempuannya, dia kepengen anak laki-laki dan dia marah-marah. Tidak, aku mau anak laki-laki, tidak mau anak perempuan, katanya. Kenapa Allah mau begitu, Dek? Tadinya dia bilang, bagaimana Baca mungkin dulu. saya punya anak ya kalau saya tidak punya istri? Tiba-tiba di sini ada yang klaim Allah mau punya anak. Dia nggak mau anak perempuan. Gimana? Siapa Allah yang mau mengatakan itu? Tidak mau Siapa yang bertanggung jawab mengatakan? ini, berarti Allah mau laki-laki yang tidak bertanggung jawab ini Allah. Kenapa dia nggak mau bertanggung Enggak. jawab terhadap 3 anak perempuannya dan dia kepengen Siapa anak yang mengatakan laki-laki? itu dari awal itu? Siapa yang mengatakan? Kenapa? Yang Coba baca mengatakan dari awal. anak Baca. yang mengatakan Baca, adalah baca, orang baca, musyrik. baca. Benar? Yang mengatakan adalah orang musyrik. Betul? Iya. Orang musyrik itu Nah, siapa? Tapi kenapa Allah mau nggak bilang lagi, bagaimana mungkin saya punya anak kalau saya tidak punya istri? Kenapa nggak ngomong gitu lagi Allah mau di sini? Malah Di dia situ ya. bilang, yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Aku tidak suka. Aku mau anak laki-laki, tidak mau tahu. Itu kata Allahmu ya, bukan kata saya. Allahmu nggak suka anak perempuan. Hah? Dari awal. Gimana Coba Allahmu itu? Baca. Hah? Drama banget Saya Allah nggak- kan? Saya nggak perlu jawab. Saya nggak perlu menerangkan itu. Sebenarnya kamu tahu itu bagaimana maksudnya. Nah, iya. Karena Tapi saya karena tahu, kamu makanya saya itu kasih nggak tahu mau, kamu, nggak mau Allahmu, membuka hati. Allahmu selalu menganggap dirinya manusia. Jangan-jangan memang Allahmu yang ahad itu memang seseorang. Ya, Dan dia adalah orang, bukan dari kata-kata Allah. dari awal itu siapa yang mengatakan? Allah Loh, sendiri apa gimana orang sih? musyrik? Bagaimana Allah dia sendiri yang kau mengatakan sebut apa orang Allah musyrik? kalau dia menganggap dirinya harus punya anak tuh harus pakai istri. Gimana sih Allahmu itu? Yang Nggak konsisten perkataan Allahmu itu. Orang musyrik, bro. Nah, yang mengatakan Tadi seperti kan itu kita orang musyrik. baca. Tadi kan kita baca Apa yang Allah mau dibaca? bilang apa? Bahwa dia tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Di Al-An'am tadi. Ya Allah. Hah? Wah, Di Al-An'am tadi. Hah? Pasti gendeng ya kurang. Gimana? Kan kamu bilang lam yalid walam yulad, kau bilang.
tidak Itu beranak dan tidak diperanakan, dari ya kan? Allah Betul tidak? Ta'ala itu mengingkari, Padahal lihat di mengingkari, sini, lihat di sini, lihat di sini, mengingkari tidak punya lihat di anak. sini. Allah Ta'ala itu mengingkari tidak punya anak. Allah Ta'ala itu Allahmu mengingkari mengingkari dia punya tidak punya anak di sini karena dia tidak punya istri. Ya Jadi Allah. menurut Allahmu dia kalau mau punya anak harus punya istri. Diambil dari Bahkan mana di itu? surat An-Najm dia punya anak diambil dari 3 yang mana? perempuan. Dia Diambil dari ingkari mana? itu karena dia pengennya Diambil. anak laki-laki. Coba diambil dari mana kata-kata Allah kalau mempunyai kalau Allah mau punya anak harus punya istri. Diambil kata-kata Bahkan dari di mana? sini bukan istri loh. Enggak Coba kita lihat ya. ada, Coba enggak ini ada. bukan istri, ini Itu karangan terjemahan kamu. doang. Lihat di sini dikatakan. Karangan Pencipta kamu. langit dan bumi, lihat pencipta langit dan bumi bagaimana adalah baginya anak. Padahal tiada baginya teman wanita, pacar bro, nggak resmi, nggak dinikahi bro, cuma diewong. Gimana? Itu kata kamu. Allahmu aja pikirannya kotor, hah? Dia bilang bukan istri, ini Ya. Itu teman terserah wanita. kamu. Coba Elsie, dia terserah perlu kamu. Elsie. Coba. Saya pengen tahu itu. Tuhanmu kan dilahirkan kan? Tuhanmu dilahirkan kan? Dwi, kamu udah nyerah ini, udah nyerah. Biar kita Coba balik Tuhan, lagi ke coba. ini. Karena tadi saya sudah nanti jawab kamu nih, kan kita harus satu-satu ya. Nyambung Saya ke tadi ini sudah nanti. jawab tentang Tritunggal. Nah ini udah selesai Iya. nih. Selesai ya, kamu kalah ya. Enggak. Loh, Saya lanjut. makanya Kok saya mana? tanya, kalau ini Itu belum hanya kalah, benar. bagaimana Allah mau bilang dia harus punya anak, dia harus punya istri untuk punya anak? Gimana itu? Hah? Allah mau nggak berkuasa Gimana apa? membuat Terus apa yang anak? masalah dengan? Kenapa dia kalah sama Maryam yang nggak punya suami, yang nggak pernah digaulin, tiba-tiba punya anak? Kah? Kalah dia sama Iya. Maryam? Saya akui berarti Tuhanmu itu lebih hebat dengan gara-gara melahirkan ya. Loh, Melahirkan siapa Tuhan bilang Yesus. Tuhan saya Nabi Isa? Tuhan saya bukan Nabi Isa. Kita lagi bicara siapa Nabi Isa di Tuhanmu? sini. Kita lagi nggak Enggak, ngomongin Tuhan Tuhanmu- saya. Ini Tuhanmu Tuhanmu siapa? yang Coba, kita coba, omongin. Tuhanmu Yang siapa kita itu? omongin Tuhan kamu, Tuhanmu karena tadi siapa saya dulu? sudah bicara. Saya sudah Tuhanmu menjawab siapa kamu dulu? loh tadi Dwi. Ya, saya sudah Tuhanmu menjawab siapa? kamu. Tadi saya Tuhanmu sudah siapa jawab dulu? itu. Udah saya jawab. Enggak, Sekarang Tuhan- kamu jawab. Tuhanmu yang keluar- Kenapa yang keluar dari Allahmu? mana itu? Kenapa Allahmu kalau mau punya anak harus punya istri? Kenapa? Kenapa Tuhanmu harus keluar dari Oh, dari kan malah nggak mau jawab, malah nanya. Ya, Hah? Itu Itu kan tandanya katanya kamu Tuhanmu- kurang Tuhanmu paling akal hebat. itu kamu. Kenapa Ya, kamu kayak kamu gitu? yang kurang akal. Coba dijawab, Kenapa coba kok- dijawab. Coba Kenapa dijawab dulu kok kamu kenapa menyembah Allahmu Tuhan menyamakan yang dirinya, punya- yang menyamakan dirinya dengan seperti itu? manusia. Kenapa? Kenapa disamakan dengan Kenapa kok manusia dia? Tuhanmu harus disalib? Kenapa harus punya istri baru dia punya anak? Kenapa? Kenapa? Jawab dong. Aduh, Allahmu ini nggak konsisten jadi Allah apa manusia? Hah? Di lain pihak dia bilang dia satu, di lain pihak dia bilang dia seseorang. Maunya gimana? Mana yang satu itu sering manggil dirinya sendiri kami? Bagaimana itu? Hah? Nggak pernah konsisten Itu Allahmu. kata Jangan-jangan, kamu itu jangan-jangan nggak Allahmu ini pernah ciptaan belajar ya? sastra. Allahmu ini ciptaan ya, Du? Hah? Saya curiga deh Iya. beneran. Allahmu Iya, tuh iya. orang ciptaan. Dan Orang dia yang adalah mengira- teman dari orang- nabimu. Iya. Kamu Iya, tahu orang nggak? yang mengira-ngira itu Tahu biasanya tidak? timbul Hah? dari pikirannya sendiri. Hah? Tuhanmu itu Bahkan kan ciptaan. Allahmu tidak bisa menghapus dosa. Kau tahu tidak? Allahmu nggak bisa Iya. menghapus dosa kan? Bisanya mengampuni kan? Nggak bisa. Ya nggak? Allah saya. Yang Bisanya bisa cuman itu- mengampuni kan? Betul tidak? Kalau Kalau Tuhanmu menghapus, kan- yang tugasnya menghapus siapa? Iya. Yang tugasnya menghapus dosa kalian adalah batu Kalau farjaha. Itu. Batu farjaha bisa menghapus dosa itu, Dek. Iya, Ya kan? iya. Ya udahlah. Ayo. Nanti Ayo, kamu apa belajar lagi? lagi lah ya. Ya, agak blow on soalnya kamu. Nanti lagi lah kamu naik ya. Udah kalah kamu ya, udah babak belur ya. Wih, 19 cuy. Namuku 19. Sabar ya, saya naikkan satu-satu. Si Tanggang. Oke, si Tanggang gak ada. Kita lihat lagi. Pangeran gak ada. Oke, kita lihat lagi.
TikToker? Nggak ada TikToker. TikToker nggak ada. Hana? Hana nggak ada. Oke, kita lihat lagi. Kak Dem? Kak Dem nggak ada. Ya kapan-kapan lagi lah kamu naik ya. King? Tamu saya banyak ya. Kamu dari tadi muter-muter doang soalnya ya. Saya sudah jawab pertanyaanmu dan kamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Tita baru? Tita baru nggak ada. Didot? Didot nggak ada. Yofi? Yofi nggak ada. Oke, kita lihat lagi ya. Bentar ya. Kita lihat lagi. Kupe. Kupe. Oke, Kupe ada. Halo Kupe, selamat malam. Kupe. Halo Kupe. Kupe. Halo kak, Ya, Muslim. enggak aku ikut ini aja kak, nyimak aja kak. Oke. Oke, di bawah ya. Makasih Iya, ya Kak. Kupe ya. Oke. Oke, kita lihat. Handbill. Halo Handbill. Handbill, selamat malam. Tap-tap ya teman-teman ya. Laporin ya guys ya. Halo Handbill. Selamat malam. Oke, Ya, Muslim ya. selamat malam. Ya. Kamu mau ikut tema saya hari ini adalah setan di belenggu. Atau kamu mau Ya, bertanya? aku yang mau nanya dulu. Oh ya, silakan. Nah, Mau bertanya apa? Silakan. tolong baca Galatia 3:13 itu baca. Bacalah. Bacalah kamu, jangan banyak omong. Kok kayak Bacot. Baca. preman? Kamu punya Injil. Nggak boleh punya kayak Bible, preman di bacalah. sini. Nggak boleh kayak preman. Amsal Kau yang 3:13 mau sih. nanya. Kau yang Tuhanmu mau itu nanya. Kau yang digantung baca. itu, yang terkutuk, kamu yang menyembah Emang kau. Tuhan yang Turun ya. Kalau lu cuman mau berantem, jangan di sini. Cari koma lain ya. Saya suruh kamu baca loh. Apa salahnya kau baca? Kau kan yang mau bertanya, botol. Ya? Kenapa jadi saya yang baca? Kau yang mau bertanya malah saya yang baca, botol bener. Tinggal baca aja, apa susahnya? Saya aja kalau bertanya saya yang baca loh. Saya baca hadismu, saya baca Quranmu. Dasar emang ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele ya. Nggak level gue lu le, ya kan? Kalau cuman marah-marah buat apa? Halo Rifsan. Selamat malam. Rifsan. Oke. Di bawah ya, kalau nggak langsung jawab ya. Miss you. Halo, miss you. Oke. Miss you nggak jawab. Jiran. Halo Jiran. Selamat malam. Halo Jiran. Ya. Muslim ya? Muslim ya? Muslim. Kamu mau ikut tema kita atau kamu mau bertanya tentang iman Kristen? Silakan. Ikut tema aja kak. Oke. Temanya adalah setan di belenggu. Bagaimana ini? Katanya di Bukhari 1899, Muslim 1079, katanya setan di belenggu saat bulan Ramadan. Padahal kejahatan meningkat di bulan Ramadan. Silakan. Oh. Jadi begini Kenapa bisa itu. gitu? Begini enggak gitu kak.
Dibelenggu itu bagi orang-orang yang berpuasa, bukan Bagi. sama orang yang tidak puasa. Oh, di mana itu Itu dalilnya? maksudnya hadis itu. Ya, dalilnya mana? Belenggu sama orang-orang yang berpuasa. Ya. Yang berpuasa, Tapi di sini yang kan gini. melakukan perintah Tuhan. Dia merasa terbelenggu, gitu maksudnya. Tapi di sini kan cuman dibilang apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Tidak ada setan dibelenggu untuk yang puasa, nggak ada di situ, Pak. Ya memang iya, kalau mau digitukan memang iya, kalau diartikan seperti itu. Tapi yang dimaksud hadis ini kan, orang yang berpuasa, terbelenggu sama orang-orang yang berpuasa. Gitu. Jadi meskipun tidak ada kata-kata untuk orang yang berpuasa, setan itu dibelenggu, nggak ada kata-kata itu ya. Itu tambahan dari Bapak ya, betul? Bukan tambahan, itu. Kalau mau maknai sesuatu itu memang harus begitu. Memaknai, emang ini kurang jelas, Pak? Ini nggak jelas berarti ya. Jadi itu perkataan nabimu nggak pernah jelas, berarti harus dibenerin. Bapak ini juga penulis hadis. Bapak penulis hadis. Kalau sama orang-orang kafir itu memang nggak dibelenggu. Orang yang nggak mengikuti perintah Tuhan nggak terbelenggu. Makanya kejahatan. Ya, tapi di situ nggak ada. Tapi di sini nggak ada perkataannya khusus buat yang puasa, nggak ada, Pak. Di sini nggak ada. Memang iya. Sekarang saya tanya Pak Jiran dengar dulu. Saat ya Bapak bilang cuman buat yang puasa, setan itu dibelenggu, ya. Coba Menurut baca Bapak, lagi. ada Coba orang, baca dengar lagi. dulu Pak, karena keluarganya di rumahnya udah nggak makan, jadi dia harus segera merampok atau dia melakukan curanmor. Udah puasa keluarganya. Jadi gimana menurut Bapak itu? Berarti kan tidak berpuasa, nggak berpuasa dia berarti. Kalau dia mencuri berarti kan dia nggak berpuasa. Berpuasa itu kan bukan sekedar menahan lapar dan haus. Menahan nafsu juga harus ditahan. Oh Berarti kan dia gitu. nggak berpuasa. Yang saya tahu Pak, di dalam Quran Bapak itu berpuasa hanya menahan lapar, haus dan ewongan, Pak. Iya. Di surat Al-Baqarah 187 itu cuman mengatur jadwal ewongnya jadi berubah, jadwal makannya jadi berubah. Itu, Pak. Tuh, kita lihat ya Pak ya. Saya mau kasih tahu Harus nih menahan ya. hawa Lihat nafsu, nih. itu yang penting. Lihat dulu nih Pak, nih ya. Yang dikatakan di sini ya, surat Al-Baqarah ya, ayat 187 nih Pak. Nih ya. Kita lihat ya, apa benar kata Bapak harus menahan diri dari mencuri ya? Coba. Nih di sini dikatakan, dihalalkan bagimu pada malam hari. Dengar dulu Pak, ini kita baca nih Pak ayatnya. Pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Nih ya, jadwal ewangnya diganti ya, jadi malam. Betul. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu. Ya kan? Cuman makanlah minumlah. Terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Intinya cuman makan minum sama aturan ewong Pak, jadwal ewong. Tadinya siang-siang boleh kalian ewongan, kalau ini udah malam hari doang. Nggak ada dia mengatur kamu jangan mencuri ya di bulan puasa, nggak ada Pak. Gimana Pak Jiran? Ya. Oh iya, gimana nggak nyimak? Pak Jiran nggak nyimak, udah turun aja Pak Jiran ya. Saya cari yang nyimak aja ya. Oke. Aduh, sebentar ya.
Oke. Kita terima si Titik. Halo Titik. Shalom Kak. Shalom. Kristen. Islam. Kristen Kak. Kristen. 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 Ya. Kak Oke. mau nanya Kak, itu aplikasinya apa tuh Kak? Mantep banget tuh. Ini Aplikasinya apa tuh? aplikasi yang itu aja, apa, Quran dan terjemahan sih kalau nggak salah, waktu itu aku downloadnya. Quran dan terjemahan. Quran Bentar dan ya, saya kasih terjemahan lihat ya. ya. Sebentar ya, Iya. saya kasih lihat ya. Gambarnya yang ini nih ya. Yang mana Kak? Gambarnya yang ini. Bisa kebaca gak? Bentar. Nih. Quran dan terjemahan. Yang ini nih, yang ini Quran dan terjemahan. Oh itu. Tulisan selanjutnya Quran dan terjemahan. Gitu. Hadisnya yang itu Kak ya? Gitu. Ya. Oke. Itu aja. Oke deh Kak. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama Kak. Ya. Tuhan berkati. Oke. Kita lihat lagi. Alexer nggak ada. Angin. Angin. Halo. Angin. Angin. Oke, di bawah ya kalau nggak mau jawab. Oke, kita lanjut lagi ke ini Bang Ferdi mau naik beneran. Halo Bang Ferdi. Halo. Kepencet kah Bang Ferdi? Oke. Makasih ya Bang Ferdi ya. Thank you loh Bang Ferdi. Tap-tap ya teman-teman. Oke. Dwi mau naik lagi. Udah nggak ada ya. Dwinya juga udah pergi ya. Dwinya juga udah pergi. Ya, gimana? Jadi karena tadi ada yang bicara tentang ini ya, tentang puasa ya, bahwa puasa itu katanya untuk yang puasa doang, yang dimana setan itu dibelenggu. Padahal di dalam puasa sendiri tidak diatur bahwa harus menahan untuk tidak mencuri. Yang disuruh tahan adalah ewongannya. Tahan nafsu itu untuk ewongan, bukan tahan nafsu untuk mencuri, nggak ada. Ya, untuk makan, minum itu doang. Makan, minum sama ewongan, makan, minum, ewongan itu aja, muter-muter di situ aja. Ya, puasa kalian cuman itu memang, ya. Perubahan jadwal ewong, perubahan jadwal makan, itu aja. Ya. Makanya sekali lagi ya, memanglah Allah ini itu kerjasama dengan setan. Kalau dia bilang dibelenggu, tapi ternyata masih ada, itu hanyalah promosi dari nabi kalian. Karena sebenarnya Allah yang mengutus setan-setan. Ya. Jadi setan itu bekerja demi Allah. Ya, demi kemuliaan Allah kami bekerja. Bekerja apa? Menyesatkan manusia katanya. Ya, di QS 38 surat 1 ayat 82. Nih ya. Sini dikatakan, demi kekuasaan, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, memang ini udah kerjasama. Ya, Allah itu buka kerjasama dengan iblis. Dan memang iblis itu punya Tuhan namanya Allah. Ya, dia mentaati tuannya itu, ya, karena tuannya memerintahkan untuk supaya bisa si iblis ini menyesatkan manusia. Itu tugasnya si iblis ini. Tugas
Staf dari Allah. Ini staf Allah. Ya? Iya. Punya hubungan kerjasama mereka. Mereka adalah bos dan hamba, ya. Hambanya adalah iblis. Makanya saat nabimu dikatakan dia adalah hamba Allah, ya, berarti dia sama dengan iblis statusnya. Gak paham maksudnyamu? Ya, supaya paham naiklah Rahmat, ya. Kalau supaya paham kamu naik. Di sini dikatakan, ya, katanya iblis itu menjawab demi kekuasaan engkau. Kalau bahasa aslinya dikatakan, dia berkata, maka demi kemuliaanmu, demi kemuliaan Allah, sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, memang Allah sudah terlebih dahulu menyesatkan si iblis supaya iblis bisa menyesatkan yang lain. Jadi kalau Allah adalah bos, iblis adalah hambanya, ya, iblis adalah karyawannya, berarti saat dia mengutus setan, mengutus iblis, ya, untuk menyesatkan orang, sama seperti Allahmu mengutus nabimu. Sama itu. Dan memang Allahmu hanya bisa mengutus iblis dan nabimu. Gak ada yang lain yang dia utus selain iblis dan nabimu. Jadi jabatan iblis dan nabimu sama deh, itu sama. Oke, kita lihat ya. Jangan marah-marah ya kalau di atas ya. Halo Erik. Halo Erik. Erik. Erik Freezer, oke. Coba naik lagi ya. Coba naik lagi ya Erik Freezer ya. Nggak bisa nih nge-freeze dia. Emang dia nge-freeze ini. Oke Erik. Kenapa ini si Erik ini? Coba Erik. Nge-freeze Erik. Duh. Tapi dia nggak kelihatan ya di itu ya. Kelihatan gak sih Kak Cer? Kelihatan gak sih Erik ini? Udah aku turunin tapi nggak bisa. Yang di mic-ku dia nggak ada. Nggak ada di sini. Delay. Oh, delay. Iya kah? Oke, mungkin delay ya. Halo Erik. Oke, sebentar ya. Kita coba ya. Sebentar. Ini kalau delay ini gawat ini. Oke. Coba kita lihat lagi. Erik. Astaga si Erik ini. Bentar ya. Nah. Udah nggak ada. Oke. Sudah tidak ada. Oke, kita lihat si Agung. Halo Agung. Agung. Halo. Agung. Delay lagi nih. Oke. Coba ulang lagi ya Agung ya. Naik lagi. Oke. Tap-tap aja ya teman-teman ya. Tap-tap ya. Tuhan berkati ya. Tap-tap ya. Oke, kita lihat lagi. Biar agak besaran ya. Kelihatan. Oke. Manis? Halo? Halo Manis? Halo? Selamat malam,
Manis? Oke, di bawah ya. Kupe. Halo Kupe. Kupe. Pencet kak. Pencet kak, Oh, pencet kepencet. kak. Oke. Thank you ya. Oke. Ya, begitulah ya. Jadi kalian harus banyak belajar enggak, harus banyak belajar mengerti kitabmu sendiri supaya kamu bisa menjawab saya. Kalau kamu nggak ngerti kitabmu, kamu nggak akan mungkin bisa menjawab saya, ya. Si Ainun tadi, si siapa lagi tadi, si Dewi ya marah-marah ya, si Dwi marah-marah semua itu, ya. Makanya harus mengenal isi kitabmu, kalau enggak kamu nggak bisa jawabin saya. Ya, kita lihatlah ya. Kamu bilang Yesus itu puasa makanya dia Islam. Oh, jangan salah deh ya. Ya, kita lihat tentang Yesus berpuasa ya. Hal berpuasa kita lihat. Mana ya? Kita lihat ya. Hal berpuasa di Alkitab ya. Biar kamu tahu deh ya, bagaimana cara berpuasa yang baik dan yang benar ya. Kalau menurutmu Yesus berpuasa dan kalian berpuasa seperti dia, buktikan deh ya. Ini lihat ya, buktikan. Kita lihat ya di hal berpuasa, kita lihat di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 sampai 18. Nah, ini dia. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Siapa yang puasa mukanya dilemes-lemesin? Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aduh, lemes, lapar. Gak boleh puasa menurut Yesus, gak boleh begini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, dipuji-puji orang, supaya dipuji orang. Wah, hebat dia puasa cuy, puasa sampai lemes mukanya, sampai pucet, sampai bibirnya kering ya, sampai napasnya bau dinosaurus ya. Nah, ini lihat ya perkataan Tuhan Yesus ya. Ini dikatakan di sini. Tetapi kita lihat. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ya, disuruh seger. Ya, puasa tapi disuruh seger. Berat gak tuh? Ya. Enggak kayak kalian, justru malah mau nutup rumah makan supaya kalian enggak ngiler, ya. 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Begitu ya. Puasa orang Kristen itu tidak boleh ketahuan. Lo nggak boleh bilang-bilang, jangan macem-macem lo, jangan makan depan gue lo ya, gue lagi puasa nih, jangan makan depan gue lo. Ya, itu botol itu kayak begitu apaan? Malah mau tutup apa kemarin? Aku lihat di TikTok mau tutup yang jualan bebong. Coba. Gak ada hubungannya sama kalian. Kalian kalau mau puasa lah, ngapain tutup rumah makan bebong? Lu ngapain nutup BPK? Lu kan gak makan bebong, gimana sih? Kan gak mungkin juga lu aja gak puasa gak makan bebong, terus masa pas saat puasa lu jadi pengen nutup yang jualan bebong?
on dong lu. Di sini dibilang, Tuhan Yesus bilang, katanya kamu bilang Yesus berpuasa seperti orang Islam. Padahal nggak begitu. Lihat di sini. Ya jangan harap Yesus berpuasa seperti orang Islam. Dikatakan di sini nggak boleh ada orang tahu, ya. Karena kalau tahu udah dapat upahnya dia. Tetapi bila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cuci mukamu. Nggak boleh kelihatan lemes. Bibir lu harus kelihatan seperti orang, bukan pecah-pecah bibirnya. Harus pakai lip balm. Ya, pelembab bibir, ya, rambutmu harus rapi, ya. Kalian tetap harus dilihat sebagaimana orang yang tidak puasa. Ya, nggak boleh tahu orang kalau kamu lagi puasa. Makanya kalau di depan kamu ada orang makan, nggak boleh lu bilang, sana lu, jangan deket-deket gue lagi puasa. Kocak. Lalu yang puasa, kenapa orang yang nggak puasa jadi malah disuruh minggir? Hah? Kocak lu, ya. Jadi gue bilang nih ya, orang-orang muslim di Indonesia ini, mereka itu imannya lemah, ya. Bahkan restoran yang bukan yang biasa dia makan, disuruh tutup juga. Kan itu on. Ya, memang agama kalian itu memang agama cuman maunya berantem aja. Ya, itulah makanya saya udah bilang dari tadi ya, setan itu nggak mungkin dibelenggu, karena setan saat Ramadan itu kerjanya gerebek rumah makan itu. Ya, iya, mau didemo. Ya, buat apa BPK didemoin? Lu nggak pernah makan di situ, ngapain? Apakah saat lu puasa lu jadi pergi ke rumah makan BPK? Hah? On luar biasa ya. Ngapain? Pakai segala lu ngancem-ngancem dalam hitungan 30 jam kalau nggak ditutup akan kami tindak. Apaan? Ini bukan negara Islam, guys. Ini ya negara Pancasila. Ya. Sembarangan lu doang yang agama di sini. Iya, oke ya. Kita doakan saja mereka ya, supaya mereka mengenal Allah yang benar, karena yang mereka kenal sekarang adalah Allah palsu dan nabi palsu, ya. Oke, kita berdoa ya, dan kita lihat saja bahwa Allah akan bekerja di dalam hati mereka masing-masing. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau bukakan hati mereka Bapa. Walaupun mereka hanya mendengar sedikit saja Bapa, tapi biarlah kiranya Bapa mereka mulai berpikir Bapa, bahwa apa yang mereka punya sekarang adalah kesia-siaan Bapa. Mari Tuhan jamah hati mereka Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bekerja di hati mereka. Saatnya Bapa Engkau bekerja, dan di dalam bulan Ramadan ini Bapa kami yakin dan percaya akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya. Berkati teman-teman yang memberikan gift, berkati teman-teman yang memberikan support. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat malam. Selamat bobo.